Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan para manusia itu daripada urat lehernya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin alqah wa ba'du. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kepada kita dengan nikmatnya sehingga kita dapat beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa, bagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi di kitab Saidul Khatir. Ia berkata, subhana man sabaqat ahbabuhu, subhana man sabaqat mahabbatuhu li ahbabihi. Maha suci Allah yang kasih cintanya tercurahkan kepada para kekasihnya. Famadahahum ala ma wahaba lahum. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, para hamba-hambanya, atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Seperti kita saat ini, kesehatan yang ada pada diri kita, kemampuan kita berjalan dari rumah ke sini, siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah beri pahala balasan atas hal tersebut. Padahal yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat untuk menuntut ilmu sudah dapat pahala. Belum lagi kita berjalan dari rumah kita ke sini dapat pahala. Belum lagi kita duduk sampai selesai. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Semuanya atas izin dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 jalan keluar untuk lolos dari azab akhirat. 3 jalan keluar di dunia, 3 di alam barzakh, dan 3 di akhirat, dan satunya dari Allah Subhanahu wa taala, totalnya 10. 3 yang di alam dunia, yang pertama adalah at-taubah, yang kedua adalah musibah-musibah, yang ketiga adalah kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus keburukan-keburukan. 3 di dunia. 3 di barzakh. Yang pertama adalah apa? Salat jenazah. Yang kedua, ada yang masih ingat jemaah? Sedekah jariyah. Lalu yang ketiga, adab kubur. Terakhir ya, adab kubur. Lalu sebelum adab kubur ya, ini 3 di alam barzakh. Baru setelah adab kubur, yang pertama adalah apa kemarin? Huru-hara hari kiamat. Itu juga termasuk penghapus dosa. Nah, ini pembahasan kita kali ini adalah lanjutan dari pembahasan kemarin tentang orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Yang kedua orang-orang yang tidak tatayyur. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak memakai pengobatan kai atau besi panas ya, ditusuk seperti itu. Lalu ada juga yang keempat. Nah, yang keempat ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya masalah dalam kehidupannya. Siapapun itu, sekaya apapun itu, sebahagia apapun itu kelihatannya oleh kita, dia pasti punya masalah dalam kehidupannya. Dia pasti punya sesuatu yang ia inginkan dan belum terrealisasikan. Dia pasti punya sesuatu yang ingin ia jauhi, ingin ia hindari, ingin agar sesuatu ini pergi dari kehidupannya. Semua manusia pasti punya hal
tersebut. Dan itu tabiat hukum alam istilahnya. Dan mana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang memberikan hukum alam seperti itu, memberikan tabiat seperti itu tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan takdir dan ada jalan keluarnya. Karena segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan. Ada gelap, ada terang. Ada masalah, ada jalan keluar di situ. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kunci. Kunci untuk membuka semua permasalahan tadi. Semua beban-beban kehidupan kita. Itu ada satu kunci. Yang mana satu kunci ini dapat menghilangkan semuanya, dapat meringankan beban kita. Para ulama berkata bahwa ini adalah halun sihriyun, solusi yang ajaib, yang magic. Ya, ada sihir halal dalam agama Islam, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, inna fil bayani la sihra. Sesungguhnya dalam perkataan yang jelas ada sihir. Ya, orang kalau ngomongnya jelas, orang terbawa suasana kayak disihir seperti itu. Begitu juga hal ini, sihir yang halal. Apa itu? Kunci ini disebut dengan at-tawakkul. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tawakal semuanya udah sering dengar. Cuman bagaimana tata cara mempraktekannya tawakal ini yang jadi masalah. Tawakal itu artinya apa, jemaah? Berserah diri gitu kan. Berserah diri itu gimana? Itu baru pengertian secara bahasa, belum definisi istilahnya. Kalau orang dengar mana tawakal, berserah diri kepada Allah, maksudnya apa? Bisa jadi dia udah menyerah, dia tidur, sudah nasrahkan sama Allah. Apa itu tawakal? Bukan. Atau ada yang berpikir bahwa tawakal itu saya di masjid 24 jam sholat, doa sama Allah, sudah nasrahkan sama Allah. Itu tawakal bukan? Bukan. Kalau begitu apa itu tawakal? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini Allah yang akan mencukupinya. Allah yang memiliki segala sesuatu akan mencukupi orang yang bertawakal sama Allah. Artinya sudah dijamin sudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita udah tahu definisi secara bahasanya tawakal, berserah diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang ingin bertawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 langkah yang wajib ia laksanakan. 3 langkah. Ini harus diingat baik-baik. Ya. 3 langkah ini harus selalu kita ingat ketika kita dapat masalah dalam kehidupan kita. Ketika hati kita lagi berat, itu terasa itu. Mesti antum pernah merasakan di mana hati ini kayaknya ada beban sekali. Ini diingat 3 hal ini, 3 langkah ini ketika dalam keadaan masalah apapun dalam kehidupan kita. Baik. Yang pertama, langkah yang pertama adalah al-azmu, yaitu keinginan kuat. Keinginan. Maksudnya apa? Maksudnya ini harus dipraktekkan. Bisa antum praktekkan sekarang, antum bisa langsung. Artinya hadirkan di pikiran antum saat ini sesuatu yang antum inginkan agar datang di kehidupan antum. Antum ingin sesuatu, ya, angan-angan antum pikirkan. Atau sesuatu yang antum inginkan pergi dari kehidupan antum. Itu al-azmu, keinginan kuat. Sudah semuanya? Mafhum sampai sini? Langkah pertama, baik. Artinya apapun itu yang antum inginkan atau yang antum ingin hindari. Lalu yang kedua, nah ini yang kedua ini disebut dengan lubut tawakul, inti dari tawakul, yaitu at-tafwid, yaitu arti tafwid, menyerahkan segala sesuatu dari poin pertama tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi poin pertama kan kita sudah punya beban-beban hidup tuh yang kita pikul di pundak kita. Sekarang kita masuk ke intinya yang nomor 2, yaitu kita menyerahkan semua beban itu, perolehannya, kita serahkan perolehannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pewujudannya biar Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkannya. Sebagaimana kita menyerahkan perolehan, misalnya kita mau bersafar dari Bogor ke Jakarta. Kita menyerahkan perolehan sampainya kita ke Jakarta itu kepada supir, ya kan? Kita duduk biar supir yang menyetir kita sampai ke tujuan. Begitu juga tawakal. Kita sudah punya azam, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu at-tafwid, dan ini inti dari tawakal. Intinya ini. Makanya jangan sampai lupa nih. Ketika hati antum ada masalah, laksanakan dengan at-tafwid ini. Ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tafwid ini adalah amalul qalb. Amalan hati. Butuh untuk digerakkan hati kita, difokuskan hati kita. Sebagaimana ketika kita sholat, kita memfokuskan khusyuk. Khusyuk amalan hati bukan? Amalan hati bukan khusyuk. Amalan hati, kita fokuskan, kita gerakkan hati kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di poin at-tafwid ini. Kita fokuskan, kita serahkan semua poin pertama tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika antum sudah melaksanakan at-tafwid ini, jamaah, beda sama urusan poin pertama tadi. Kalau pas poin pertama, antum memikul beban antum antara diri antum dengan diri antum sendiri. Artinya berat sudah, antum pikul beban antum, masalah antum kepada diri antum sendiri. Tumpuannya adalah diri antum sendiri. Tapi ketika poin yang kedua, itu muamalahnya beda antara diri antum sama Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Subhanallah, kalau misalnya antum dapat masalah dalam kehidupan antum sehingga dada antum sesak, antum praktekkan yang poin kedua ini, jamaah, subhanallah, rasanya kayak ada duri yang dicabut dari hati. Hilang beban itu, sekaligus hilang seketika seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini perhatikan, at-tafwid artinya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah poin yang kedua sudah selesai, kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini disebut dengan badlus sabab, atau yang biasa kita sebut dengan ikhtiar. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal yang tadi kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha dengan usaha kita semaksimal mungkin. Kalau kita mau dapat fulus, kita kerja, daftar sana, daftar sini, berusaha, berdagang. Kalau kita ingin sembuh, kita datang ke rumah sakit. Kita tanya dokter, pilih obat yang paling terbaik dan sebagainya macamnya. Kalau kita ingin sukses, ingin ujiannya lulus, belajar, murojaah, tanya A, I, U, E, O, tanya kepada orang ini dan orang itu. Itu namanya badlus sabab, atau yang disebut dengan apa? Ikhtiar. Dan ini tawakal ini juga harus ada ikhtiarnya. Jangan kita pikir yang tadi, poin yang tadi kita katakan, ada orang yang berpikir tawakal itu berserah diri sama Allah. Udah dia cuma sholat di masjid 24 jam, gak ada ikhtiar, gak ada usaha. Itu bukan tawakal namanya. Ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'qilu dabbati wa atawakkal, aqutliquha wa atawakkal. Wahai Rasulullah, aku ikat untaku, setelah itu aku tawakal, atau aku lepaskan lalu aku tawakal? Kata Rasulullah apa? Bai'qilha wa tawakkal. Antum ikat, usaha dulu baru tawakal. Jadi badul asbab adalah usaha. Sampai kapan saya usaha? Sampai hal yang kita inginkan di poin pertama tadi terwujudkan. Itu namanya badul sabab. Nah, ini adalah 3 langkah tawakal yang gak boleh kita lupakan dalam setiap urusan beban hidup kita, jemaah. Baik. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan menjawab dengan beberapa pertanyaan agar lebih mudah ya difahami. Pertanyaan pertama, kalau begitu, apa bedanya antara orang yang bertawakal sama yang tidak bertawakal? Dua-duanya badlul asbab, dua-duanya usaha. Bisa jadi orang yang tidak tawakal usahanya lebih kencang daripada orang yang bertawakal. Ada bedanya nggak? Jawabannya pasti ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya di al-i'timad, di menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak bertawakal, dia ya badrul asbab ya, dia usaha ya, cuman hatinya bersandar kepada usaha tersebut. Kepada usaha dia berusaha, cuman hatinya sepenuhnya berusaha kepada bersandar kepada usahanya itu, badrul sabab itu. Sehingga kalau ada kekurangan di badrus sabab, dia akan marah. Misalnya tadi dia daftar kerja, ternyata nggak diterima. Dia stres tuh, bawaannya gundah. Dia pergi ke dokter, ternyata obatnya nggak cocok. Dia marah sana sini, salahin sana sini. Dia ujian nggak dapat nilai 100 atau ternyata nilainya kurang. Dia stres segala macam. Karena dia i'timadnya kepada apa?
Badlus sababnya tadi kepada usahanya. Beda sama orang yang bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal sama Allah, iya, dia badlul asbab sepenuhnya, iya, semaksimal mungkin, iya. Tapi hatinya, i'timadnya, bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau misalnya ada kekurangan dari badlul asbabnya, dia sudah berusaha, sudah cari dokter, sudah ini, masih ada kekurangan, ya sudah, ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya antara orang yang bertawakal dan tidak bertawakal. Karena apa? Karena takdir itu berada di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang, dua-duanya sakit, penyakitnya sama, dirawat di rumah sakit yang sama, perawatannya sama, obatnya sama, tapi yang satu sembuh, yang satu lagi meninggal. Kenapa kok bisa? Siapa yang ngasih takdir? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai ketika kita badlul asbab, hati kita ada bergantung kepada badlul asbab tadi, jangan sampai. Karena takdir di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita jamaah, ada seorang ibu, ya, suatu hari di kampungnya gempa bumi yang sangat kencang. Tahu-tahu orang-orang keluar dari rumahnya karena gempa bumi ini sudah yakin nih, karena gempa sekencang ini bakal runtuh bangunannya. Akhirnya ibu ini keluar. Ketika ibu ini keluar, dia lupa anaknya lagi tidur. Oh iya, saya lagi tidur. Masuk lagi. Akhirnya dia keluarkan anaknya pada saat-saat terakhir sebelum runtuh rumahnya. Pas ngeluarin anaknya, runtuh rumah. Ternyata yang dibawa bukan anaknya, jemaah, guling. Anaknya hancur kena bangunan tersebut. Kenapa? Bisa jadi usahanya udah maksimal belum itu? Udah keluar usaha sebagai macam, tapi yang akan mentakdirkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mau usaha, kalau Allah takdirkan nggak bisa, ya nggak bisa. Ini bedanya antara orang yang bertawakal dan tidak bertawakal. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan suatu bencana, maka nggak ada yang bisa menarik bencana itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan usaha kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua, tawakal itu apa? Apakah lafaz-lafaz tertentu atau doa tertentu atau bagaimana? Jawabannya bukan. Tawakal bukan lafaz tertentu, bukan. Ada orang yang melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, betul. Tafadhol, antum melafazkan itu nggak apa-apa. Cuman hatinya yang dia. Jadi tawakal itu adalah sidqul i'timad 'ala Allah. Tulusnya hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 100 kali pun hatinya tidak bersandar sama Allah, bukan tawakal namanya. Jadi tawakal itu apa? Sidqul i'timad. Tulusnya hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya aku mengetahui tawakal aku itu kuat atau lemah? Karena kekuatan tawakal itu berpengaruh besar atas kesuksesan tawakal itu sendiri. Ya, bagaimana caranya aku mengetahui tawakal aku itu kuat atau lemah? Jawabannya dari athar tawakal itu, dari pengaruh tawakal itu. Efeknya itu apa? Tawakal di diri kita. Seperti contohnya kebahagiaan. Seseorang dikatakan bahagia, efek bahagianya apa? Kalau orang ngaku dirinya bahagia tapi cepat marah, hal yang kecil dia pikirannya segala macam, ya sesuatu yang kecil dia pikirin kayak besar, kayak wah dibesar-besarkan, nyalahin keadaan sana sini, bukan bahagia namanya. Efek dari bahagia adalah apa? Dia senang, hatinya murtah, tenang, gak cepat marah dan sebagainya macamnya. Efek dari bahagia. Sekarang efek dari tawakal apa? Athiqatu billah. Yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah tawakal tapi hatinya masih, aduh gimana ya, saya udah tawakal nih, nah, tawakal namanya. Efek tawakalnya gimana? Kalau efek tawakalnya bagus, hatinya tenang, gak mikirin apa-apa, sudah saya serahkan kepada Allah, itu baru tawakalnya kuat. Ciri-cirinya tawakal kuat adalah efeknya. Dilihat dari efeknya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara,
Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika Musa dan kaumnya dikejar sama Fir'aun udah kelihatan pasukannya udah kelihatan. Kata ashabu Musa, inna lamudrakun. Ini kita udah dekat bakal ketangkap nih. Sebentar lagi bakal susul sama Fir'aun. Apa kata Musa? Kalla. Bukan la ya. Kalla artinya sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberikan hidayah petunjuk kepadaku. Pertanyaannya, Musa tahu nggak kalau Allah akan memerintahkannya untuk mengangkat tongkat sehingga terbelah? Musa belum tahu. Cuma dia yakin, inna ma'iya rabbi sayahdin. Pasti Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ats-tsiqah, kepercayaan tinggi. Itu adalah ciri-ciri dari apa? Kuatnya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa nggak tahu Allah memerintahkan apa, tapi inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya aku memperkuat tawakalku? Karena kita udah tahu tadi ciri-ciri kuatnya tawakal kayak gimana. Sekarang gimana caranya memperkuat tawakal anak? Jawabannya, kita akan bertawakal kepada siapa jemaah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, artinya kan tadi ana contohkan seperti kita mau safar, menyerahkan hal urusan kita kepada supir tadi. Bagaimana caranya biar kita tenang kalau supir ini bakal menyampaikan kita kepada tempat tujuan kita? Jawabannya kalau kita kenal sama supir itu, kita yakin oh ya supir ini mah insya Allah dia bakal sampailah ke tujuan karena dia bisa nyetir, karena dia insya Allah udah minum kopi nggak ngantuk misalnya gitu, karena dia udah tahu jalan, kita yakin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memperkuat tawakal kita kepada Allah, maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang kenal sama Allah, semakin tawakalnya kuat, semakin dia tenang. Semakin dia tahu Allah Maha bisa atas segala sesuatu, Allah itu ini, kita tahu ilmunya, ma'rifatullah dia tahu, dia bakal kuat tawakalnya sama Allah. Paham jemaah? Jadi kalau seseorang semakin kenal sama Allah, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan antum, bagaimana kadar pengetahuan antum kepada Allah, begitu juga kadar kekuatan antum dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya di dalam pesawat misalnya, ada orang sedang safar di dalam pesawat. Tahu-tahu ada matobbat hawaiyah, pusaran angin kayak lubang angin gitu ya. Kalau pesawat lewat lubang angin kan agak gerak dikit kayak gitu ya, agak getar dikit. Itu para penumpang panik. Oh, gimana ini? Takut jatuh segala macam. Tapi para petugasnya, pilotnya, pramugarinya nggak ada yang takut, nggak ada yang ribut, biasa aja. Kenapa? Mereka punya ilmu. Gak ada dalam sejarah pesawat yang hancur, lebur, jatuh gara-gara pusaran angin kecil. Pusaran angin gak ada. Karena apa? Ilmu, ma'rifahnya dia, taunya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bertawakal tadi, ya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada rahasia tertentu untuk kita kuat tawakal ma'rifatullah kepada Allah? Jawabannya gak ada rahasia apa-apa. Semuanya sudah ada di Al-Qur'an dan hadis. Antum baca, antum belajar ilmu syar'i, semakin antum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau seandainya kita sudah bertawakal, kita sudah berusaha badlul asbab, sudah semuanya tawakal full sudah, tapi ternyata hal yang kita tawakalkan tadi itu tidak terwujudkan, tidak terrealisasikan. Gimana sih? Ana udah tawakal sama Allah, ana udah segala macam, ana tadi langkah-langkahnya udah ana laksanakan, tapi hal yang ana inginkan belum terrealisasikan, belum terwujud. Gimana? Pilihannya, jawabannya ada dua. Kalau seandainya yang pertama ya, pilihannya ada dua. Yang pertama bisa jadi karena tawakal kita itu lemah sama Allah. Kalau semakin tawakal kita lemah, semakin hal yang kita inginkan itu semakin agak dilambatkan sama Allah. Ya karena tadi ciri-ciri kekuatan tawakal kita kuat apa? Akarnya, pengaruhnya. Ternyata ketika kita sudah bertawakal kita masih berpikir negatif, masih galau segala macam. Nah itu bisa jadi sebagai sebab diakhirkannya hal yang kita inginkan. Yang pertama. Atau yang kedua bisa jadi hal yang kita inginkan itu
bisa mendatangkan mudorot. Sehingga pilihan Allah yang paling baik untuk kita. Yang maha tahu kepada diri kita siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga maha tahu apa yang lebih baik atas diri kita. Bisa jadi kita sudah bertawakal, misalnya saya ingin ini ya Allah, tapi Allah tidak memberikan itu. Kenapa? Bisa jadi ketika dilaksanakan yang antum inginkan itu akan mendatangkan mudorot kepada diri antum. Karena pilihan Allah yang paling baik. Kita nggak bisa mikirin pakai akal kita, kenapa? Padahal saya ingin ini ya Allah, tapi kok tidak direalisasikan? Karena udah tawakal, kita nggak bisa mikirin. Itu yang paling baik intinya. Karena itu yang pilih siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bisa jadi juga. Jadi ini sebagai moto hidup kita ya, bahwa al khairu khiratullah. Yang paling baik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Pasti jelas. Kalau kita sudah tawakal sama Allah, kata dia fahuwa hasbuh, ya sudah, itu yang paling baik dan yang paling bagus untuk kehidupan kita. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita alhamdulillah ya, kita bisa tahu apa itu tawakal. Anak nggak habis pikir tentang orang-orang yang memikul beban hidupnya sendirian. Subhanallah. Kemarin di pembahasan kemarin kita udah bilang tentang Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang jannatul ard, surganya dunia, yaitu ketika kita menemukan ketenangan di hati kita. Begitu juga ini tawakal. Ketika seorang bertawakal menyerahkan semuanya kepada Allah, tenang hatinya. Bayangkan orang memikul beban dunia sebesar ini sendirian, nggak habis pikiran. Beratnya gimana itu? Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adzan isya jam berapa? Jam 7 pas. 7 lebih ya teh. Ya, insyaallah bisa selesai ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pernah ada yang berkata seperti ini, ana sudah bertawakal sama Allah, tapi ana nggak bisa ngilangin pemikiran. Boleh nggak sih ana udah bertawakal tapi ana masih memikirkan hal yang ana tawakalkan kepada Allah? Jawabannya boleh, tapi pemikirannya bukan pemikiran negatif. Ya, pemikiran negatif itu gimana maksudnya? Ya itu tadi, seperti saya udah tawakal tapi aduh gimana ya nanti kalau misalnya gagal gimana? Kalau ini gimana? Masih galau, masih pemikiran segala macam, masih memberatkan dirinya. Itu nggak boleh karena pemikiran negatif. Tapi kalau pemikiran positif jelas boleh, bisa. Atau bertawakal, ana yakin insyaallah ini yang paling baik buat ana serahkan sama Allah, apapun hasilnya itu yang paling khair buat ana. Pemikiran. Terus dia bilang lagi, tapi anak tuh nggak bisa ninggalin pemikiran buruk. Soalnya setan tuh ngeganggu anak terus. Nah, ini pemikiran kebanyakan orang jamaah. Dia ketika dikatakan, akhi antum misalnya, ayo sholat pergi ke masjid, setan nih nguasain diri anak gitu. Akhi kok antum nggak gini, nggak meninggalkan keburukan ini, setannya nih kurang ajar sama diri anak. Gitu. Banyak orang nyalahin setan terhadap diri ini. Ini yang jadi masalah. Ini pemikiran salah besar jemaah. Jangan sampai antum berpikir bahwa syaitan itu dapat mengendalikan antum sebagaimana antum nyetir mobil. Jangan berpikir seperti itu. Keputusan ada di tangan siapa? Di tangan antum apa di tangan syaitan? Di tangan antum sendiri. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengakuan syaitan. Jadi kita udah biar syaitan sendiri yang ngaku ya. Di surat Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengakuan syaitan, atau syaitan berkhutbah jemaah di hari kiamat. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan nanti akan berkhutbah di hadapan para manusia yang mengikutinya ketika sesudah dihisab. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah sudah menjanjikan kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berjanji kepada kalian, tapi aku mengingkari janjiku. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Kata syaitan apa? Aku enggak punya kekuasaan atas diri kalian semuanya. Illa an da'awtukum, aku cuma menyeru, ngajak kalian. Fastajabtum li, antum yang mau ikut. Ana cuma membisikin, ngajak fastajabtum li. Kata syaitan apa? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahin ana, jangan ngejek diri ana, salahkan diri kalian masing-masing.
Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ana enggak bisa nolong kalian, kalian enggak bisa nolong ana. Kata syaitan apa selanjutnya? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari kenapa kalian bisa ngikutin ana. Kalian kenapa bersyirik kepada Allah dengan ana? Aku mengingkari hal tersebut. Innal zalimina lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. Dicampakkan sama syaitan jamaah. Bayangin. Orang-orang yang mengikuti yang tadi bilang karena syaitan ini ngajak anak. Pas dengar khutbah syaitan gimana perasaannya? Loh, siapa suruh atau mengikuti anak? Kata syaitan. Berarti kita tahu yang memiliki kepenuhan, memiliki kekuasaan penuh atas diri kita siapa? Diri kita sendiri, bukan syaitan. Jangan salahin syaitan. Syaitan sendiri bilang kayak gitu. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum tahu nggak apa yang jadi masalah besar di sini? Kenapa tadi orang tadi bisa berkata syaitan? Kenapa bisa bilang kayak gitu? Yang jadi masalah karena dia udah menyerah duluan. Dia nyerahin dirinya sama syaitan. Tafadhol syaitan. Syaitan bisikin, antum gak bisa dapat hidayah, antum gak bakal dapat taufik, antum gak bisa untuk menjadi orang baik. Oh iya juga ya. Oh iya benar. Oh iya syaitan benar. Dia ngaku, dia nyerahin dirinya sama syaitan. Padahal syaitan gak bisa apa-apa kecuali paling banter. Syaitan itu ngomong kok, ngajak kok. Antum gak bisa kayak gini. Oh iya ya. Oh iya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidash syaitani kana dha'ifa." Tipu dayanya syaitan itu lemah. Cuman yang jadi masalah kita udah menyerah duluan sebelum berperang. Syaitan ngebisikin, "Oh iya bener, oh iya." Kita enggak mau melawan, padahal syaitan cuma ngebisikin kok. Semua kekuasaan atas diri kita penuh kita pegang. Yang bisa menguasai diri kita, yang punya keputusan diri kita sendiri. Cuman kita sudah istirsal duluan, udah menyerahkan diri kepada syaitan. Dan syaitan itu jamaah nggak mau kalau seandainya antum tahu bahwa yang memiliki kekuasaan terhadap diri antum adalah diri antum sendiri. Syaitan nggak mau. Makanya syaitan terus nggak mau putus asa bisikin antum. Kamu nggak bakal dapat taufik antum, nggak bakal bisa khusyuk sholat antum nggak bisa. Nggak bakal bisa dapat kebaikan, nggak bisa. Taubat nggak bakal diterima, nggak bisa. Akhirnya kita menyerahkan diri dan mudah bagi syaitan untuk mengendalikan kita tadi dengan bisikannya. Karena kita udah nyerah dulu di rumah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu permisalan yang membuat kita ngaku. Contoh gini. Misalnya kita lagi duduk merenung, memikirkan pemikiran buruk tadi. Kita udah tawakal, tapi kok kayak gini ya nggak bisa ya. Anak udah usaha, kayak kecewa. Pikiran negatifnya ada di otaknya seperti itu, nggak bisa dia tinggalkan. Tahu-tahu datang orang bilang ke dia, "Akhi, anak punya challenge buat antum. Antum sejam duduk tanpa memikirkan pemikiran negatif, tanpa memikirkan pikiran buruk. Sejam aja, antum bebas melakukan apapun, mau nulis teka-teki atau apa, foto. Tapi sejam nggak ada pemikiran negatif di kepala antum. Anak kasih terus 10 juta. Kira-kira mau nggak orang tersebut? Pasti mau. Hatta masalah besar apapun di hidupnya, misalnya ya sejam doang lah dia nggak mikir keburukan, sejam dapat fulus 10 juta. Ini fulus. Tapi ini karena ridho Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas saat ini, bukan fulus ridho Allah yang lebih mahal daripada bumi dan seisinya. Masa Allah nggak berhak sih untuk melihat kita meninggalkan pemikiran negatif karena Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan mau kita menyerahkan diri terus biar syaitan mengombang-ambing hati kita. Oh iya, saya nggak bisa dapat taufik, nggak bisa khusyuk. Nggak ada istilah dalam kehidupan kita manusia itu dikendalikan full sama syaitan, nggak ada. Syaitan cuma bisikan syaitan, bukan pengendalian syaitan. Kain tuh jamaah. Baik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan mau hidup di bawah tipuan syaitan. Ya, orang-orang yang membenarkan, yang percaya sama bisikan syaitan, di akhirat dia bakal tahu, oh iya ya, kenapa saya dulu ngikutin. Itu cuma bisikan doang udah bisa saya tolak. Kayak antum lagi duduk di kamar ada yang nyamper. Fulan, oh ya Afwan saya nggak mau pergi. Apa susahnya bilang kayak gitu? Tapi antum malah ngikutin sama syaitan. Mana yang antum mau percaya? Allah Subhanahu wa taala atau musuh antum? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah semoga dirahmati oleh Allah,
mulai saat ini kita ambil setir kehidupan kita. Jangan mau diambil sama syaitan setir. Kita ambil dan kita berjalan sehingga kita mendapatkan jannatul ard tadi, surganya dunia. Nah, barakallahu fiikum. Oke. Karena masih ada sisa waktu, tafadhol yang mau bertanya. Ya, kalau misalnya Anda bisa jawab, insyaallah Anda jawab. Kalau tidak bisa, jadi PR buat Anda. Barakallahu fiikum. Tafadhol. Kalau ada pertanyaan, kita tutup. Bebas, mau di luar ini juga bebas, tapi jangan yang jauh-jauh banget nanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, seberapa jauh kita mengukur usaha tadi? Misalnya sekarang ini ya, lagi wabah COVID, ada anjuran untuk melakukan beberapa hal. Nah, kita melakukan sebagian, yang sebagian kita tidak lakukan. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan tawakal? Yang kedua, jika kita tidak melakukan sebab atau usaha yang maksimal, tapi dalam perkara dunia, gitu, bukan menjauhkan maksiat atau bukan yang berhubungan dengan ibadah. Nah, apakah ketika kita tidak bertawakal dengan hal tersebut, itu kita mendapatkan dosa? Nah, barakallahu. Pertanyaan pertama, sebagaimana kita sejauh mana kita mengukur tawakal usaha kita tadi badul asbab ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbadul asbab itu sampai punya keyakinan bahwa badul asbab ini sudah full kekuatan kita. Sudah sampai situ. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Gak ada maksudnya gini misalnya. Jadi sudah dijelaskan ya tadi semuanya. Kita berbadul asbab, berusaha sampai mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ternyata kita badul asbabnya setengah saja, misalnya nggak full, nggak apa-apa. Karena kita sudah yakin ini udah cukup, insya Allah badul asbab segini udah cukup. Seperti contohnya dalam COVID-19 ini, ya, bukan berarti semua wasilah badul asbab harus kita lakukan, enggak. Maksudnya kita badul asbab sampai memenuhi keyakinan kita bahwa kita sudah cukup dalam berbadul asbab seperti itu. Nah, yang kedua, tadi masalah badul asbab di urusan dunia ya. Kalau misalnya kita sudah bertawakal sama Allah dalam urusan dunia, lalu kita tidak berbadul asbab, apakah kita mendapatkan dosa? Jawabannya tidak. Tapi kalau kita tidak berbadul asbab, ya tidak akan terwujud hal yang kita inginkan. Gitu. Kalau tidak berdosa, tidak berdosa. Ya, karena ini juga ada pengetahuan baru ya, bahwa at-tawakkul itu ada dua, dalam masalah dunia dan dalam masalah akhirat. Tawakal masalah dunia yang biasa kita lakukan, kayak misalnya kita mencari rezeki, tawakal sama Allah, berbadul asbab gitu ya. Kalau kita tidak berbadul asbab, apakah dosa ya? Enggak, cuma rezekinya tidak akan datang, kecuali karena keberuntungan aja gitu kan. Terus yang kedua, masalah tawakal, masalah akhirat, ini juga penting, jangan sampai lupa. Seperti contohnya yang sering terjadi ketika di akhir bulan Ramadan, kita menginginkan malam Lailatul Qadar ya kan. Tapi gak pernah tuh kita doa, ya Allah agar saya dapat malam Lailatul Qadar, gak pernah. Karena gak ada tawakal masalah akhiratnya. Kayak masalah saya pengen khusyuk, pernah gak kita doa biar dapat kekhusyuan? Saya pengen dapat keistiqomahan, pernah gak kita tawakal sama Allah untuk mendapatkan keistiqomahan? Nah, baru. Ada lagi? Tadi kan surga dunia itu tenangnya hati. Sedangkan kita ini sering panjang angan-angan nih bertahun depan gimana triknya supaya mengurangi panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan ini juga termasuk ujian terhadap manusia, ya, terhadap manusia. Bagaimana caranya kita menghilangkan panjang angan-angan tadi? Kita yakini, makanya ada ungkapannya, ada seseorang yang bahagia di atas tertipu diri. Artinya kita ini merasa tenang di hidup ini itu tertipu. Kenapa tertipu? Bisa jadi ada sesuatu yang memutus seluruh kehidupan kita secara tiba-tiba dan kita yakini hal itu akan datang. Apa itu? Kematian. Kita tahu kematian itu datang, semuanya yakin.
Sedangkan angan-angan itu kita yakini gak? Kita yakini gak bahwa kita bisa hidup 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, yakin gak? Nggak yakin. Kok bisa sesuatu yang kita yakini dikalahkan dengan sesuatu yang kita sangkakan? Itu masih prasangka, kita bisa hidup nanti, bisa prasangka semuanya. Makanya para ulama jamaah dikatakan kalau seandainya besok hari kiamat, anak nggak bakal menambah amalan anak. Kenapa? Karena dia udah siap untuk kematiannya. Ya, di antara panjang angan-angan seperti itu. Adapun memikirkan, mempersiapkan itu nggak apa-apa. Makanya disebut dengan seorang yang visioner, artinya nggak sampai. Makanya itu yang membedakan antara perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki kan yang lebih mendominasi akalnya. Kenapa? Karena visioner, dia pikirannya luas dan panjang. Kalau perempuan perasaannya, kalau perasaannya ini udah cukup sudah selesai, nggak mikir panjang. Nah itu dia. Kalau visioner nggak apa-apa, artinya antum punya khutbah, misalnya apa itu khutbah itu? Langkah-langkah ya sudah didata nanti masa depan anak gini ya nggak apa-apa, insya Allah. Tapi jangan lupa tentang keyakinan matinya tadi. Makanya mengherankan ada orang yang berbahagia di atas tertipunya dirinya. Dia sesuatu yang dia yakini dikalahkan oleh sesuatu yang dia tidak yakini. Begitu. Nah, artinya kita mengingat-ingat kematian ya insya Allah. Sedang kematian ini yang paling kita yakini di kehidupan kita. Kita beriman sama Allah, kita belum pernah melihat Allah. Beriman sama malaikat, belum pernah melihat malaikat. Kita beriman, kita mati, dan kita sudah melihat orang-orang yang di sekitar kita dalam keadaan mati. Ya, dan jangan lupa juga kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang angan-angan ini gila jangan. Musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi teguhkan hati kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi. Nah, barakallahu. Ya, karena waktunya sudah adzan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.